Tahukah ketika mereka membunuh dan membantai Al-Husain, ketika mereka memerangi Al-Husain, itu mereka memerangi, membantai sosok yang dalam setiap sholatnya mereka bersolawat atasnya. Gila apa tidak ini? Umat yang ketika itu memerangi Al-Husain adalah mereka yang dalam sholatnya tidak mungkin sholat mereka tidak bersolat kepada Muhammad wa alu Muhammad. Setiap sholat orang mukmin, setiap sholat orang muslim, tasyahudnya itu pasti ada as-sholat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukankah kita mendengar dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya ala baiti Rasulillah hubbukumu, wahai keluarga Ar-Rasul, kecintaan kepada kalian fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, kewajiban yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya. Yakfikum min azimil fahri annakum, cukup kebanggaan bagi kalian, man lam yusalli alaikum la salata lahu. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak bersolawat atasmu wahai alu Muhammad, sholatnya tidak diterima. Jadi kita lihat ya, orang-orang yang memerangi Al-Husain adalah orang-orang yang dalam sholatnya itu bersolawat atas Muhammad wa alu Muhammad. Dan bagaimana mereka mengizinkan diri mereka untuk membantai dan memerangi seseorang yang mereka dalam sholatnya bersolawat atas Al-Husain. Bukan peristiwa sederhana, ini peristiwa luar biasa ini, yang dilakukan oleh umat Muhammad terhadap darah daging Muhammad, terhadap alu Muhammad. Bukan hal sederhana. Dan Anda tahu sholat apa? Sholat itu adalah sebuah amalan yang in kubilat kubila masiwah wa in ruddat ruddam. Ini sholat ini adalah amalan yang kalau diterima, amalan yang lain diterima. Kalau tidak diterima, amalan yang lain. Dan bagaimana sholat akan diterima kalau yang sholat ini membantai orang yang dalam tasahudnya mereka bersolawat atasnya? Bagaimana sholat akan diterima? Bukan hal yang sederhana pembantaian terhadap Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Tadi kan saya katakan, pembantaian atas Al-Husain, pengkhianatan atas agama, pengkhianatan atas sholat, pengkhianatan atas Al-Quran, atas semuanya. Ini contoh pengkhianatan atas sholat. Selanjutnya, membantai Al-Husain sama dengan merobek-robek dan membakar Al-Quran. Terang-terangan mereka bakar Al-Quran. Terang-terangan mereka injak-injak Al-Quran. Terang-terangan mereka melawan Al-Quran. Orang kadang tidak bisa mengaitkannya, tidak bisa menghubungkannya. Apa membantai Al-Husain dengan menginjak-injak Al-Quran? Kita lihat ayatnya. Kira-kira upah apa yang Allah perintah Ar-Rasul untuk minta kepada umat setelah beliau menyampaikan risalah yang paling sempurna? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nggak main-main loh ya. Risalah yang paling sempurna ini setelah disampaikan oleh Ar-Rasul, Allah memerintah Ar-Rasul untuk minta upah, dan upahnya adalah al-mawaddah fil qurba, mencintai al-qurba. Dan al-qurba salah satunya adalah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bagaimana Anda baca Al-Quran kalau kemudian Anda memerangi orang yang menjadi upah risalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Membantai Al-Husain, memerangi Al-Husain sama dengan menginjak-injak dan membakar Al-Quran. Dan saya heran kalau kemudian orang mengabaikan peristiwa ini seperti peristiwa biasa yang terjadi begitu saja. Berarti Anda mengkerdilkan Al-Husain. Berarti Anda tidak kenal siapa Al-Husain. Al-Husain salah satu dari upah risalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang diminta oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Membantai Al-Husain sama dengan membantai Al-Quran. Ketika mereka membantai Al-Husain, berarti mereka membantai orang yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Mereka baca ayat ini, mereka paham bahwa keluarga yang disucikan yang ketika itu akhirnya kemudian Ar-Rasul memanggil mereka, memanggil Al-Hasan, thumma Al-Husain, thumma Ali bin Abi Thalib, thumma Az-Zahra, dan kemudian ditudungi dengan kain kisah dan berdoa adhib anhumur rijsa
Wa tahhirhum tadhira, kemudian turun ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Dan ketika itu Ummu Salamah, salah seorang istri mulia Rasul, hendak masuk dalam kain kisah, dikatakan tanahi innaki ala khair, ini bukan tempatmu, ini tempat orang-orang suci, kamu orang baik wahai istriku, tapi ini bukan tempatmu. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Membantai Al-Husain, memerangi Al-Husain adalah memerangi manusia suci dalam penegasan Al-Quran. Bagaimana umat Muhammad mengizinkan diri mereka untuk membantai dan memerangi manusia suci? Dan apakah kemudian umat Muhammad akan diam atas hal ini? Oh, tidak akan pernah diam, tidak bisa diam. Pasti akan terus berkobar ini. Dan dari waktu ke waktu orang akan semakin paham, dan akan semakin tampak siapa wajah-wajah pengkhianat pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah orang yang diajak oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam pertarungan ideologi. Ketika saat-saat genting Ar-Rasul berhadapan dengan Nasara Najran, mereka tidak mau menerima hujah Ar-Rasul sampai pada titik mari kita bermubahalah. Turun ayat faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang diajak oleh Ar-Rasul untuk bertarung ideologi dengan Nasara Najran? Abna'ana, yang diajak adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Artinya ideologi Islam ini berhutang pada sosok Al-Husain yang diajak oleh Ar-Rasul untuk bermubahalah dengan Nasara Najran. Dan bayangkan 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul, mereka sudah mengizinkan untuk menyusun pasukan dalam rangka membantai keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Memerangi Al-Husain sama dengan terang-terangan memerangi Ahlul Jannah. Sama dengan, artinya umat Islam paham bahwa Ar-Rasul berkata Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Jadi ketika mereka memerangi Al-Husain, mereka tahu ini mereka memerangi pemuda penghulu ahli surga. Dan kalau mereka tidak mau terima hadis tentang bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemuda penghulu ahli surga, kita bawakan ayat tentang it'am wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan kemudian dalam lanjutan ayat itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kemudian dalam ayat ke-12 yang dikatakan wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang Allah abadikan surganya di Al-Quran. Artinya mereka paham bahwa memerangi Al-Husain, mereka memerangi Ahlul Jannah. Dan mereka tetap lakukan itu. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Kita tutup pada poin ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sebelum meninggal berpesan. Pesan Rasul cuma dua, inni tarikun fikum tsaqalain. Pesan bukan sembarang pesan. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpeguh pada dua hal ini yang menjadi pesanku, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Bayangkan pesan Ar-Rasul mereka perangi. Berarti ketika mereka memerangi Al-Husain, mereka tegas-tegas melawan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan melawan Ar-Rasul sama dengan melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa Karbala adalah sebuah peristiwa yang merupakan penentangan terhadap seluruh agama ini. Kepada Tuhannya, Nabinya, kitab sucinya, risalahnya, dan seluruh ajarannya. Terbantainya Al-Husain di padang Karbala adalah melawan semua yang saya sebut tadi. Dan lagi-lagi saya kembalikan kepada mereka yang tersambung darahnya kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bagaimana mereka mengizinkan diri mereka untuk sama sekali tidak berbicara tentang Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Padahal yang di luar sana semua berbicara dan mengagungkan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena kita di negara Indonesia, kita lihat bagaimana Bung Karno. Bagaimana Bung Karno mengagungkan dan mengambil inspirasi dari Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Kata Bung Karno, Husain
adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di mana kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman. Soekarno saja paham siapa Al-Husain, mengambil inspirasi perjuangan dari Al-Husain. Kok malah keturunannya malah memerintah orang untuk tidak mengenang atau mengingat Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pangeran Diponegoro dalam perjuangan kemerdekaannya juga berkata hal yang sama. Ini pernah saya sampaikan, tapi perlu saya sampaikan lagi supaya orang tahu siapa Al-Husain, bahwa memperingati Al-Husain bukan hanya air mata, bukan hanya duka, tapi duka yang menimbulkan kekuatan juang, spirit, energi, memberikan kekuatan untuk melawan para penjajah, kaum pongah dan kaum arogan. Kata Pangeran Diponegoro, Den Seksenono Hing Wanci Suro, dia berkata di bulan Asyura, di bulan Muharram maksudnya, londo bakal den siro sirnaake soko tanah Jawa. Belanda akan aku usir dari tanah Jawa. Kerana sinurung pangliwabaning poro satrianing mukamat, yaiku ngali kasan kusen siro podo lumaksanana yudo kairing takbir lan solawat. Pangeran Diponegoro mengajak pasukannya dalam berjuang melawan Belanda untuk bertakbir dan bersolawat. Yen siro gugur ing Bantolo, kata Pangeran Diponegoro, seandainya aku gugur di medan peperangan, Cinondro guguring sakabate Sayyidina Kusen ing Nainawa. Ini sama seperti gugurnya sahabat-sahabat Al-Husain di Nainawa, di Karbala.